Yes, keluarga bahagia. We're back, Bunda, dengan Bu Hanita. Aduh, ini segmen yang terakhir ya, masih punya 4 pertanyaan. Semoga Ibu tabah ya. Oke, saya langsung aja deh Bu, supaya nggak kebuang-buang waktu kita. Oke. Ibu, kalau kekerasan fisik, ekonomi, sama apa tadi satu Seksual. lagi seksual, itu kan dia ada bukti fisik ya, seandainya pihak kepolisian bertanya gitu. Nah kalau untuk kekerasan psikis sendiri, ini ada nggak pertanyaan bukti fisik, buktinya mana gitu? Ya, ada dong, pasti ada buktinya ya. Terus jawabannya? Visum psikiatrikum namanya. Sama visum tapi psikiatrikum. Jadi artinya alat bukti yang menjelaskan tentang kekerasan psikis ya yang dialami. Itu tentu saja dikeluarkan ya, yang melakukan visum psikiatrikum dilakukan oleh psikiater. Ya kan? Jadi dokter jiwa yang memeriksa ya, dokter jiwa memeriksa korban ya, terus dikonseling, biasanya sih 4 kali baru keluar. Makanya itu kadang-kadang ya yang membuat korban suka males mungkin ya melaporkan kekerasan psikis itu karena takes time. Untuk membuktikannya pun takes time, lama. Jadi psikiater ya itu membutuhkan waktu memang untuk konsistensi psikologis yang dia alami kan. Ini yang juga unik, kekerasan psikis pada seseorang itu dampaknya itu beda-beda setiap orang. Ada yang terbiasa dibentak, ya kan biasa aja dia, Iya. ya kan. Tapi yang nggak biasa dibentak, ya itu yang kasat mata gitu ya. Nggak biasa dibentak, baru diplototin aja udah langsung pingsan kali ya, atau langsung, aduh sedihnya itu kayak apa. Nah itulah yang tadi saya katakan bahwa makanya setiap korban itu unik, memiliki tadi tingkat ketahanan psikis yang berbeda-beda, makanya harus diperiksa. Nah, yang memeriksa ya jangan coba-coba kita tuh sendiri ya. Pasti harus ahlinya kan. Makanya ahli bisa mengeluarkan visum psikiatrikum. Nah, ini yang saat ini mulai dikuatkan ya di kalangan penyidik ya. Jadi bahkan banyak penyidik kepolisian sekarang hampir semua mengenakan pasal berlapis lah kira-kira ya. Kalau dia melaporkan fisik, KDRT atau seksual, mereka juga otomatis diperiksa psikisnya. Oh, gitu. Karena biasanya itu justru bisa menjadi tambahan kan, bisa memberatan, bisa membuktikan bahwa ini memang bentuk kekerasan gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kan ada luka cuma begitu, itu nanti ancaman hukumannya ringan. Tetapi dampak psikisnya itu luar biasa. Nah, itu yang di situ. Yang memang akhirnya memperkuatkan gitu. Ini. Jadi visum psikiatrikum itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Jadi alat bukti tambahan yang sangat penting untuk membuktikan, apalagi KDRT ya. KDRT kan saksinya susah. Terjadi hanya saksinya korban itu sendiri. Jadi korban adalah saksi korban. Yang terjadi hanya berdua. Jadi susah mencari buktinya. Dan kadangkala di luar nggak tampak. Makanya banyak sekali kan kalau mudah-mudahan ya bunda-bunda tidak mengalami. Tetapi kadang-kadang mungkin bunda-bunda pernah mendengarkan temannya curhat. Bunda-bunda juga kenal suaminya. Rasa-rasanya suaminya baik deh. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itulah makanya. Ini sebenarnya fenomena KDRT ini penting untuk kita waspadai supaya kita itu juga sekarang terhadap teman, kalau kita mau menolong teman kita, saudara kita, kerabat kita yang kena, itu adalah coba didengarkan baik-baik. Siapa tahu memang dia membutuhkan pertolongan kita. Gitu. Karena kita tidak boleh mengatakan bahwa nggak mungkin deh kayaknya. Suaminya baik kok, suaminya berpendidikan. Nah, itulah yang harus kita waspadai karena KDRT bisa terjadi pada siapa saja. Ya, lintas status sosial, status ekonomi, status pendidikan. Meskipun pendidikannya tinggi, pelaku KDRT juga ada. Ya, dari pengangguran sampai pejabat tinggi ada. Itulah yang membuat pemerintah saat ini memberikan perhatian besar supaya semua berani melaporkan, supaya semua keluarga Indonesia terhindar dari bahaya kekerasan. Oke. Aman ya? Aman. Terjawab sudah. Tapi masih ada 3 loh Bu. Aduh, masih ada ya? Nah, Ibu boleh selain tadi kan Ibu udah kasih rujukan ya, maksudnya kalau memang mengalami atau menyaksikan nih, dikasih tahu sama Ibu telepon ke kalau di Jakarta 112. 112. Ya. Nah, biasanya nanti kalau di setiap daerah
Biasanya ada di Pemda-Pemdanya, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tuh biasanya. Oh, gitu. Nah itu bisa melaporkan di sana. Atau kalau melaporkan polisi, namanya unit PPA tadi. Oke. Di semua unit PPA, di semua Polres, Polda dan Polres itu semua memiliki unit PPA. Unit khusus di kepolisian yang menangani kasus-kasus ini. Gitu. Nah, tapi untuk melakukan urutan yang tadi Ibu kasih tahu nih ke viewer kita bunda-bunda di rumah, itu kan butuh keberanian yang luar Ya, biasa ya, Ibu betul. ya. Nah, pertanyaan saya ini kaitannya lebih kayak mengencourage bunda-bunda nih seandainya terjadi sama diri mereka atau ada keluarga, teman mereka atau sahabat mereka lah gitu. Apa yang harus dilakukan korban ataupun orang sekeliling mereka ketika mereka mengalami atau melihat KDRT? Ya. Kalau yang tadi urutannya secara teknisnya kita udah sama-sama tahu, lebih ke dari dirinya mereka sendiri apa Ibu? Ya, yang pertama tentu saja kita akan menyarankan ya lebih baik kita mengamankan diri kita dulu, ya kan? Kan mengamankan diri dalam arti begini, kalau misalnya ada teman, jangan pernah menganggap remeh ancaman sekecil apapun, ya kan? Karena kan sudah banyak kasus-kasus KDRT yang kemudian korbannya meninggal. Iya. Ya, yang tadi saya sampaikan, ketika dia merasa terancam dan kasusnya berulang, Iya. ya kan? Kasus itu kan berulang. Kita harus mengingatkan, ya. Misalnya bunda-bunda mendapatkan curhat dari teman, ini terjadi lagi. Kita harus mengingatkan bahwa sampai kapan kasus ini, karena memang ada siklus. Siklus dalam KDRT itu ada kekerasan, ya, minta maaf, bulan madu, ya, terus teror lagi, kekerasan lagi, gitu, ya. Jadi ini sampai kapan ini akan terjadi? Nah, makanya kita harus sampaikan bahwa kepada teman-teman kita, ya, bunda-bunda kita ini, bahwa ini tidak boleh terjadi. KDRT apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Itu satu hal yang harus kita yakini dulu, bahwa dia bisa lepas dari KDRT. Pertanyaannya kan bagaimana caranya, kan begitu kan? Bagaimana? Ya kita harus mencari pertolongan. Kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, harus mencari pertolongan. Saudara, teman, ya kan? Yang pertama juga jangan sampai meninggalkan anak kita, ya, anak kita di dalam situasi yang berbahaya. Jangan pernah enggak, dia hanya suamiku hanya melakukan pada aku saja, sama anak-anak sayang. No. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ketika dia melakukan kepada kita, bayangkan, dia melakukan sama orang yang disayangi kan, yang pada waktu itu dibawa ke pelaminan kan, yang janji akan dilindungi kan, dalam susah dan senang kan, tapi kemudian memukuli, ya, itu sesuatu yang serius. Jadi jangan pernah put your children in danger kan. Harus diamankan. Jadi ketika lari, nah itu biasanya yang kita latihkan juga kepada klien ketika dia memutuskan untuk nggak melapor dan dia tetap pulang ke rumah sementara suaminya ada di rumah. Kita selalu merencanakan, mengajak klien membuat safety plan. Bagaimana cara kamu mengamankan? Satu, kita berikan nomor telepon penting. Nomor telepon polisi ini, semua tahu ya nomor telepon polisi kan, semua tahu telepon polisi, siapa terdekat, orang terdekat yang bisa dihubungi. Kita selalu mengingatkan orang terdekat dulu. Karena kalau mau ke kantor polisi atau mau ke kantor pemerintah kan jauh. Orang terdekat. Kalau perlu RT, RW, pastikan mereka tahu. Ya, siapapun yang bisa menolong itu. Supaya ketika itu terjadi, itu kita bisa mendapatkan pertolongan. Jadi jangan lagi berpikir bahwa ini masalah privat, memalukan, jangan ada orang yang tahu. No. Ya, bisa berbahaya karena sudah banyak yang ekstrim terjadi. Ya, bahkan sampai menimbulkan kematian. Ini yang harus kita hindarkan, apalagi jika ada anak-anak. Gitu. Ya. Aman. Ya, catat ya, makin berat ya. Tenang. Kalau saya asma nih selesai topik ini. Nah, kayaknya barusan pertanyaan yang tadi itu udah mewakili pertanyaan saya yang berikutnya. Jadi sudah terjawab Ibu, langsung bonus. Nah, langsung aja deh kita ke pertanyaan yang terakhir. Biasanya nih Bu, korban KDRT itu kan terutama perempuan ya. Nah, justru saya sebagai korban tapi saya yang dipersalahkan gitu. Nah, itu kenapa sih Bu sampai bisa kayak gitu? Terus yang mestinya jadi support system para perempuan ini nggak berfungsi maksimal,
akhirnya diri kita sendiri ya udahlah jadi memaklumi, jadi membiarkan, abai pada akhirnya. Serem banget, berat banget. Jadi Mohon begini. nasehatnya, Aduh. Jadi kayak sesi konseling ini ya kayaknya gitu. Nah, jadi begini ya. Kita tentu memahami bahwa sekali lagi, padahal udah lama banget kan undang-undangnya 2004 dan itu udah disosialisasikan terus oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, oleh semua apa namanya sektor disosialisasikan, tapi masih tetap orang merasa dipersalahkan kan. Karena apa, norma sosial kita begitu kuat menganggap bahwa iya, jadi di Indonesia ini kan masih menganggap lembaga perkawinan itu sesuatu yang sakral harus dijaga. Padahal di sisi lain perceraian juga tinggi akibat KDRT, ya kan? Nah, ketika masyarakat melihat kasus KDRT yang dilaporkan kan akhirnya ketika dilaporkan sering berdampak pada perceraian. Padahal tidak selalu kan, tadi saya sampaikan bahwa meskipun melaporkan KDRT, mereka juga bisa mendapatkan solusi. Karena yang dicari kan solusinya kan sebenarnya supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Apa yang bisa dilakukan kan seperti itu. Makanya ada mediasi, jangan lupa. Ada mediasinya, makanya saya selalu ketika kita mensosialisasikan KDRT, kita selalu mengatakan bahwa ada kategori delik aduan. Jadi bisa dicabut lagi delik aduan itu oleh istri, bisa dicabut lagi itu. Nah, jadi memang ketika norma sosial masih begitu kuat, banyak orang takut kan untuk melapor ya karena takut dipersalahkan keluarga. Nah, keluarga besar terutama ya. Tetapi kita tetap harus mengatakan yang sebenarnya. Dan itu kan kenapa seperti itu? Karena banyak masyarakat sekitar kita yang mempersalahkan kita pasti tidak tahu kan? Iya, betul. Ya, itulah makanya kita tentu dengan seperti ini ya, Bunda-bunda ini program ini bagus banget ya. Makanya persembahan yang luar biasa buat Bunda supaya Bunda-bunda juga yakin ya, tahu bahwa ada undang-undang loh, nanti download ya, di-download undang-undangnya itu. Undang-undang itu melindungi kita. Ya, melindungi, disebutkan loh di dalam undang-undang itu meskipun KDRT bisa terjadi pada siapa saja, dalam undang-undang disebutkan ya terutama perempuan karena memang paling banyak terjadi pada perempuan. Jadi karena memang ini diharapkan bisa melindungi kita sehingga itu tadi yang saya sampaikan, pemerintah menyediakan pendamping korban sehingga itu yang biasanya disampaikan. Ya, kalau ketika melaporkan kasus KDRT ini ada pendamping, saya bisa minta pertolongan pada siapa. Makanya memang pendampingan dari teman, saudara, kerabat yang saling mendukung itu sangat penting. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjadi ya, tidak mengalami hal ini. Tetapi jika terjadi sekali lagi, mudah-mudahan bunda-bunda yang menyaksikan ini juga mau sekarang mendengarkan dan juga mendukung ya teman-teman kita, kerabat kita jika mengalami korban KDRT karena mereka membutuhkan dukungan. Ya. Supaya tadi tidak dipersalahkan, kita juga tidak boleh menyalahkan, kita tidak tahu kan situasi yang terjadi, ya. Yang paling penting adalah dia harus segera mendapatkan pertolongan. Solusinya apa? Nah, itu yang kita harus bisa memberikan akses kepada layanan-layanan yang ada, itu ya. Jadi sekarang banyak pemerintah daerah yang sudah memberikan layanan-layanan yang memiliki itu, kepolisian juga sudah lebih responsif. Sekali lagi, lapor polisi belum tentu akan berakhir di pengadilan. Ya. Karena polisi juga tugasnya untuk melindungi perempuan dan anak. Bisa jadi itu juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, keharmonisan rumah tangga, ya, betul. Ibu, ya. Toh memang tujuannya kan itu ya, Ya, Ibu, sebetulnya dibuat pengaduan-pengaduan seperti ini. Gitu. Masya Allah, Ibu. Luar biasa bunda-bunda diskusi kita hari ini dengan topik yang luar biasa berat juga, tapi tepuk tangan yuk bunda-bunda untuk Ibu Hanita. Ibu luar biasa. Ibu. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih bunda-bunda. Ya, sudah berkenan mengajarkan, memberi informasi, memberi arahan juga ke bunda-bunda di rumah. Bersemangat. Ya, kita harus bersemangat menghapus KDRT. Itu yang paling penting. Oke bunda-bunda, mudah-mudahan apa yang baru disampaikan oleh Ibu Hanita bermanfaat informasinya untuk bunda-bunda semua di rumah, baik untuk diri sendiri, sahabat bunda atau siapapun yang ada di sekitar lingkungan kehidupannya bunda. Berbuat adil ya, berikanlah keadilan untuk dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk melaporkan KDRT. Dan tidak bosan-bosan juga saya ingatkan, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi di persembahan untuk Bunda episode berikutnya. Bye! Sampai ketemu.
berikut.